Baik, selamat pagi semua. Jadi ini pertemuan ketujuh karena kemarin ada libur, jadi kita ada satu kali pertemuan lagi. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang trap, ya, tetapi lebih banyak ke perhitungan trapnya. Jadi ada parameter-parameter apa saja yang ada di trap. Kalau jenis-jenisnya mungkin kalian sudah familiar di geologi minyak bumi. Nah, nanti kita lebih banyak apa saja yang ada di dalam trap. Tetapi sebelum saya mulai, ada definisi tentang trap gitu ya. Kalau di geologi minyak bumi kita juga sudah mengenal trap itu tempat di mana migas atau minyak dan gas terhenti migrasinya dan menjadi terakumulasi, ya. Jadi kalau minyaknya belum terakumulasi, ya belum dikatakan sebagai trap. Dia masih bermigrasi lewat reservoir. Nah, kalau definisi ini bahasa Inggrisnya trap is form di mana tekanan kapilernya di batuan seal itu menghambat pergerakan buoyancy dari petroleum. Ya. Jadi ini biasanya berbatasan antara yang seal atau batuan penyekat dengan batuan reservoir. Ya, jadi nanti akan terhenti gerakan buoyansinya sehingga minyak bisa terakumulasi di sana. Nah, di dalam trap atau perangkap gitu ya, syaratnya yang pertama adanya closure, ya, ada tutupan. Ada tutupannya seperti mangkok kalau dibalik begitu ya, terus kemudian terisi minyak. Nah, minyaknya itu di dalam mangkok nggak bisa kemana-mana. Nah, itu adanya closure atau tutupan. Terus kemudian adanya batuan reservoir atau reservoir gitu ya. Terus adanya batuan penutup. Kalau ada closure, ada batuan reservoir, tetapi tidak ada seal-nya, minyak masih bisa bermigrasi. Gaya buoyancy, gaya ke atas masih bisa bekerja. Nah, makanya harus ada ini. Harus salah satunya juga harus ada batuan penutup atau batuan penyekatnya sehingga gaya buoyancy atau tekanan kapiler yang bergerak ke atas itu terhenti. Nah, jenis closure tadi, salah satu parameter yang ada di trap itu ada closure. Nah, closure ada dua jenis. Yang pertama adalah vertical closure dan yang kedua adalah area closure. Kalau vertical closure itu jarak vertikal antara crash dan spill point. Crash itu titik tertinggi dari lengkungan trap, ya, crash ini. Crash itu titik tertinggi. Sedangkan spill point itu titik terendah, di mana kalau minyak melewati spill point, dia akan bermigrasi kembali. Kemudian area closure itu kalau misalnya closure-nya kita lihat dari atas seberapa luas penyebaran dari closure tadi. Nah, biasanya dibatasi oleh luas garis kontur yang tertutup, ya, tertutup artinya melingkar dan paling bawah biasanya. Dia kalau di kontur itu paling bawah. Nah, minyak kalau melewati area closure itulah yang nanti akan bermigrasi. Tetapi minyak yang terjebak di trap itu tidak bermigrasi, hanya yang melewati saja. Yang melewati dari spill point tadi. Ya. Nah, ini kalau kita lihat, ini misalnya perangkap yang paling mudah adalah perangkap struktur, di mana ada perangkap anti clean. Nah, di dalam reservoir ini isinya bisa minyak, bisa air, bisa minyak maupun ketiganya, ada fluidanya. Jadi ada minyak, ada air, ada minyak atau gas. Nah, kalau yang ini contohnya adalah misalnya air dan minyak. Nah, vertical closure itu ini. Jadi titik tertinggi itu kita sebut crash. Titik tertinggi lengkungan dari anti clean ini kita sebut sebagai crash. Sedangkan titik terendahnya ini kita sebut sebagai spill point. Nah, kalau ini diberi bidang maya, gitu ya, ini bidang crash di atas. Jadi biasanya di sini nanti di atasnya adalah
batuan penyekatnya, sehingga gaya buoyansinya sudah berhenti di situ sehingga minyak terakumulasi. Nah, jarak vertikal antara crash dan spill point atau spill plane ini ya, kalau ini kita bikin garis bidang maya gitu ya, atau garis maya jadi bidang. Nah, ini kita sebut sebagai spill plane. Kalau ini crash plane. Nah, jarak vertikalnya inilah yang kita sebut sebagai closure. Nah, di dalam closure ada P. P itu artinya reservoir yang dijenuhi oleh minyak atau gas. Itu kita sebut sebagai P. Ya, sebagai P. Ini vertical closure. Nah, bagaimana yang area closure gitu ya? Kalau ini kita lihat sebagai penampang, sedangkan kalau area closure kita lihat sebagai plan view, kita lihat dari atas. Jadi ini kalau kita lihat dari atas gitu, dia akan bentuknya seperti ini. Jadi ini bentuknya kontur-kontur begitu. Nah, kontur yang terbawah inilah yang kita sebut sebagai area closure-nya. Nah, area closure ini bisa kita hitung luasnya. Kita bisa hitung luasnya berapa area closure-nya ini. Jadi area closure ini dibatasi oleh spill point ini. Ya, spill point. Jadi kalau di bawah lagi nanti akan melimpas. Nah, bagaimana menghitung volume batuan atau volume trap atau trap kapasitas? Jadi ya tinggal kita hitung vertical closure, ya namanya volume ya. Volume itu kan luas dikalikan tinggi. Ya, secara umum volume itu kan luas dikalikan tinggi. Nah, luasnya ini adalah area closure. Tingginya kita sebut sebagai vertical closure. Jadi ini volume trap atau trap capacity itu adalah perkalian antara vertical closure, ini jaraknya berapa nanti ya. Terus kemudian area closure itu sebagai tutupan. Nah, tetapi yang kita hitung nanti kan minyak. Jadi closure ini yang dijenuhi minyak berapa? Ya nanti kita tinggal hitung yang ini tingginya ini. Nah, tingginya P. Itu artinya reservoir yang dijenuhi minyak, ya, dijenuhi minyak. Tetapi kalau yang volume trap itu dari vertikal ini kali area ini. Jadi kan kalau kita pakai rumus biasa itu kan volume sama dengan luas dikalikan tinggi ya. Nah, tingginya ini kita pakai vertical closure. Yang luas ini kita pakai area closure. Itu adalah volume trap. Tapi volume trap itu kan tidak semuanya terisi minyak. Kalau terisi minyak syukur gitu. Tapi kalau minyaknya seperti ini, itu artinya trapnya ini atau perangkap ini tidak semua diisi oleh minyak. Ya, hitungnya begitu. Tapi kalau yang nanti kita hitung misalnya volume reservoir atau trap yang dijenuhi minyak, ya vertical closure-nya kita pakai yang P ini. Seberapa tinggi P-nya ini yang di reservoir yang dijenuhi minyak. Nah, volumenya itu bisa memakai satuannya bisa acre-feet, ya. Nah, acre-feet inilah yang nanti kalau kita rubah menjadi barrel gitu ya, itu kalinya adalah satu acre-feet ini adalah isinya satu acre-feet itu 7758 barrel. Makanya kemarin ketika kalian menghitung volume minyak itu isinya dikalikan 7758. Ya, ini konversi dari satu acre-feet ke barrel. Bisa juga volumenya 1 hektar meter. Ya, hektarnya ini adalah luas closure-nya, area closure, meternya adalah tinggi. Makanya isinya adalah 10.000 meter kubik. Ini volumenya kalau kita rubah. Nah, di dalam trap, ya, di dalam trap itu isinya bisa begini, hanya minyak, hanya air dan minyak. Nah, kontak antara minyak dengan air itu dikasih sebagai OWC, oil water contact. Bisa juga trap itu isinya hanya air dan gas. Jadi kita sebut di sini
gas water kontak. Ya. Tetapi bisa juga di dalam trap itu isinya ada 3 ini. Ada air, ada minyak maupun gas. Nah, batasnya antara kontak antara air dengan minyak kita sebut sebagai OWC, sedangkan minyak dengan gas kita sebut sebagai GOC, gas oil kontak. Nah, kalau kita mau menghitung masing-masing, ya nanti kita hitung tingginya. Yang minyak ini vertical closure-nya berapa. Terus kemudian kalau yang minyak itu, nah dari sini minyak itu dari sini yang dijenuhi, nah, tebalnya atau tingginya. Ini ya, artinya tidak dari atas ke bawah begini, karena dari atas ke bawah isinya di sini ada gas, kita pilah lagi. Jadi P itu ya nanti di sini P-nya, P gasnya, P gas itu nanti akan diketahui tebalnya berapa. Ini P gas nanti bisa diketahui tebalnya berapa meter. Terus oil P ya, oil P-nya ini berapa meter. Ya, nah baru kita hitung. Artinya volume trap yang diisi minyak sekian meter kubik. Kemudian yang P sekian meter kubik. Area klosurnya juga dari sini. Nanti area klosur dari gas itu spill plane-nya ini, spill plane-nya dihitung dari plan view. Ini juga dihitung dari plan view-nya. Nanti kita bisa tentukan trap. Meskipun isinya ada minyak dan gas, kita bisa hitung volumenya trap itu yang isinya minyak berapa, isinya gas berapa. Nah, batuan reservoir ini sedikit. Jadi kalau kita flashback atau kembali ke geologi minyak bumi, batuan reservoir itu bisa berupa batu pasir. Ini yang paling umum biasanya. Paling umum batu pasir, kemudian batu gamping, ya batu gamping, batuan beku, dan batuan metamorf. Tetapi kalau batuan beku dan metamorf, ini syaratnya dia harus fracture. Fracture artinya pecah-pecah. Kalau dia masif, ya tidak menjadi reservoir. Ya, tapi kalau dia fracture, gitu ya, batuan beku, fracture, batuan metamorf fracture, itu bisa menjadi reservoir. Nah, sedangkan batuan penutupnya, nah ini yang paling penting gitu ya, meskipun ada trap gitu, tetapi kalau tidak ada cap rock atau seal, itu ya nanti akan migrasi lagi si minyak ya, karena daya angkat tadi ada buoyancy. Nah, biasanya yang bertindak sebagai trap, bisa bertindak sebagai batuan penutup, ini lapisan plastis, biasanya batu lempung, seal gitu ya. Terus kemudian anhidrit, kemudian batu gamping yang halus, ya mungkin ini bisa kalau di Grabau, ini klasifikasi Grabau ini kalsilutit. Ini bisa bertindak sebagai batuan sekat atau cap rock-nya. Kemudian batu garam, ya shelf rock, ini juga bisa bertindak sebagai batuan penyekatnya. Nah, kemudian kalau bagaimana menghitung volume trap tadi, kalau secara umumnya itu kan volume itu sama dengan luas kali tinggi. Tetapi di volume trap, nah dianalogikan, nah, tadi kalau misalnya isinya gas, isinya minyak, itu kan bentuknya bisa begini, trapezoidal. Nah, trapezoidal. Jadi perangkapnya itu bentuknya trapezoidal. Ini rumusnya adalah V sama dengan setengah H. Ini setengah H kali A1 ditambah A2. A1 ini luas paling bawah, kontur paling bawah, ini luas kontur paling atas. Ini trapezoidal. Tapi dengan catatan, apabila A2 dibagi A1, ini ya luas ini dibagi luas ini, syaratnya harus lebih dari setengah. Berarti bentuknya dia trapezoidal, kita pakai ini. Tetapi kalau nanti A2 dibagi A1 kurang dari setengah, kita pakai yang piramid. Nah, piramid rumusnya dengan menggunakan 1/3 kali H, ya, tingginya H ini, kali A1 ditambah A2 ditambah A1 kali A2 akar. Ini akar, ya. Jadi yang ini
Itu istilahnya kalau di matematik itu ini, A1 ditambah A2. Akar A1 ditambah A2. Ini kalau di matematika kan pangkat setengah. Ya. Nah, kalau misalnya nanti ini piramid, gitu, ini kurang dari setengah ya. Nah, kalau bentuknya kerucut, ya kerucut biasa, gitu. Kerucut biasa kan begini ya. Nah, kita pakai rumus yang ini. Jadi sepertiga tinggi, ini tinggi ya. Ini kan H. Nah, sepertiga H kali A. A ini adalah luas di bawah, ini A. Ya, A. Kita kepake kerucut. Itu kalau kita menghitung volume trap. Jadi volume trapnya. Nah, kalau kita lihat bagaimana menghitung misalnya ini minyak, ini trap, terus kemudian ada minyak, gitu ya. Terus bagaimana menghitungnya volume batuan yang terisi hidrokarbon. Nah, ini yang kita sebut sebagai P tadi. Artinya luas OWC. Jadi ini kalau bidang ini, kalau kita bikin kontur, ini kan luas OWC ya. Ini, yang ini adalah luas OWC. Ini adalah productive zone. Jadi daerah yang produktif, artinya ini yang dijenuhi minyak. Nah, luas ini bisa dihitung arealnya ini. Luas OWC ini kan bisa dihitung. Ya, artinya volume batuan yang terisi hidrokarbon itu tebal P ini bisa feet, bisa meter gitu ya. Ini kali luas ini. Jadi kali luas ini. Jadi yang ini itu kita pakai tebalnya ya, tebal P-nya ini. Ini sedangkan yang ini itu pakai yang luas ini. Kontur yang bulat ini. Nah, kontur yang bulat ini. Jadi ini kalau sudah saya bentukkan plan view ini nanti dihitung ini luasnya. Yang ini dihitung luasnya. Nah, kalau misalnya kalian kesulitan, misalnya dengan manual kan bisa kalian bikin kotak-kotak gitu ya, pakai grid gitu. Nanti bisa dihitung luasnya. Tetapi kalau pakai software gitu ya, misalnya pakai ArcGIS segala macam, kalian bikin poligon ini terus kemudian ini diklik, klik kanan nanti akan ketahuan, atau double klik. Ini misalnya di double klik nanti akan ketahuan luasnya berapa. Terus kemudian yang batuan yang volume terisi hidrokarbon ini dibagi volume trap kali 100%, ini sama dengan hidrokarbon fill. Nah, biasanya 40%. Artinya ini volumenya 100%, yang diisi hanya sekitar 40%-nya saja. Ini volume, bagaimana menghitung volume trap yang dijenuhi oleh minyak. Ya. Kalau misalnya yang kita menghitung secara keseluruhan trapnya, ya ini pakai rumus ini, atau paling gampang ya menggunakan yang ini tadi. Area klosurnya berapa dihitung, yang paling bawah ini. Paling bawah ini kan area klosur. Nah, ini dihitung luasnya. Dihitung luasnya berapa itu. Nah, terus kemudian pakai jarak antara crash dan spill. Vertikal klosurnya berapa. Itu luas dari trapnya. Tetapi kalau untuk menghitung yang isinya hidrokarbon, kita memakai rumus yang ini. Ya. Nah, P sendiri itu dibagi menjadi dua, ada gross P dan net P. Ya, ada gross P dan net P. Gross P ini adalah di dalam reservoir ini lempungnya dihitung. Artinya kan P yang kotor, P yang kotor. Sedangkan net P itu reservoir tadi yang ada lempungnya, itu lempungnya sudah dihilangkan. Itu kita sebut sebagai net P. Nah, net P ini bisa berupa net oil P, artinya net P-nya tadi dijenuhi oleh minyak. Tetapi kalau net gas P, itu artinya P-nya itu diisi oleh net P-nya itu diisi oleh gas. Nah, bagaimana mengetahui itu gross P atau net P? Nah, ini. Jadi kalau secara keseluruhan, ya, secara keseluruhan ini
itu kita sebut sebagai gross pay. Karena isinya adalah ada batu pasir, ada batu lempung. Itu kita sebut sebagai gross pay. Nah, net pay-nya, ada dua di sini. Yang ini dan ini. Ya, jadi tebal ini atau tinggi ini dengan tinggi yang ini. Itu kita sebut sebagai net pay. Ya, artinya gross pay harganya, ya kalau misalnya kita tulis gross pay, itu harganya akan lebih besar daripada net pay. Karena gross pay ini ya isinya reservoir ini nggak peduli ada lempung ya kita hitung, tetap kita hitung tebalnya ini. Ya, tetapi untuk perhitungannya apa namanya reservoir yang dijenuhi minyak, ya kita harus pakai net pay, jangan gross pay-nya dihitung. Jadi kalau gross pay nanti jadi volume minyak atau volume gas yang ada di reservoir yang jadi lebih besar gitu. Padahal kenyataannya reservoir kita ada lempungnya. Ya, harus dihilangkan dulu. Tebal sari lempungnya ya untuk mendapatkan net P atau net oil P. Kalau ini isinya gas ya net gas P gitu ya. Nah, ini jenis-jenis trap hanya sekilas gitu ya. Secara umum memang paling banyak itu adalah anti clean ya, struktural. Ada strukturalnya, penyebarannya itu sekitar 75%. Kemudian fault itu 1%. Jadi kalau fault begini dengan catatan yang fault ini, yang ini itu adalah fault seal. Jadi faultnya sebagai sekat. Terus kemudian batuan yang di sebelahnya kalau misalnya dia fault seal, ya di sebelahnya juga harusnya batuan yang berbutir halus juga, gitu ya. Kemudian ada salt diapir, ini ya, ini salt diapir dimasukkan sebagai structural trap karena begitu ada intrusi diapir salt batu garam, dia membentuk semacam anti clean. Ya, ini anti clean. Jadi kita sebut sebagai structural trap salt diapir. Ini menempati total yang di muka bumi ini ada 2%. Kemudian ada trap yang bentuknya unconformity atau tidak selaras. Ya, dengan catatan reservoirnya ini kepotong, di atasnya ini adalah sekat. Ya. Nah, ini kita sebut kadang kita masukkan sebagai stratigraphic trap. Tapi bisa juga yang salt diapir, ini salt diapir, ini juga masuk sebagai stratigraphic trap atau perangkap stratigrafi. Jadi sebenarnya paling tidak itu perangkap kalau di GMB dulu adalah struktural, kemudian stratigrafi, perangkap stratigrafi, dan kombinasi. Nah, kombinasi ini bisa dari struktural dan stratigrafi, ya, struktural dan stratigrafi. Tetapi secara umum perangkap dikelompokkan menjadi 3. Struktural yang karena pengaruh struktur ya bisa anti clean, bisa fault gitu ya, bisa unconformity gitu ya, itu bisa masuk struktural. Tapi bisa saja unconformity atau tidak selaras kita masukkan sebagai stratigrafi. Nah, ini menempati penyebarannya, luas penyebarannya 3%. Kemudian stratigraphic trap, ini ada reef. Reef ini juga sebagai stratigrafi. Kemudian ini perubahan fasies, ya, mulai dari batu pasir berubah menjadi batu lempung, gitu ya. Nah, karena ini batuannya berbutir halus, gitu ya, ini tersekat di sini sehingga minyak terakumulasi. Nah, ini kita masukkan sebagai stratigrafi. Ini menempati lumayan banyak, ini 7%, ya. Kalau reef itu 3%, meskipun penyebarannya 3%, tapi jumlah minyak yang ada di muka bumi ini paling banyak juga ada di reef ini. Terus kemudian kombinasi, jadi kombinasi itu bisa antara struktural dan stratigrafi. Jadi ini kombinasi dengan apa namanya struktural, ini ya, ini kan fault gitu ya, fault. Terus kemudian ini perubahan fasies, ini kombinasi.
Jadi kombinasi antara struktural dan stratigrafi. Ini juga penyebarannya lumayan banyak di muka bumi. Ini sekitar 9%. Ini jenis-jenis trap dan bagaimana cara menghitung volume dari trap atau volume trap yang dijenuhi minyak. Jadi ada dua. Kita bisa menghitung volume trapnya atau volume klosurnya, ya, area tutupannya, dan juga kita bisa menghitung volume trap tadi yang dijenuhi minyak. Kalau volume yang trap itu dihitung secara keseluruhan, tetapi kalau yang volume dijenuhi minyak, nah nanti kita harus memperhatikan net P-nya, ya net P-nya, jangan yang pakai gross P. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan trap. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan terkait dengan trap. Ada yang mau ditanyakan? Halo? Apakah suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan trap. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Cukup jelas, Pak. Ya? Belum ada, Pak. Silakan kalau ada yang mau Jelas, ditanyakan. Pak. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas, Pak.